kalau untuk pengobatannya nih dok, kira-kira kalau misalkan ada kelainan tulang gitu kan ya, apakah ada alternatif yang non bedah atau gimana menurut dokter? Ya, tadi balik lagi kan kita harus cari sumber penyebabnya. Tadi misalnya metabolik, tiket ke dokter Lia, diperbaiki balik ke dulu. aku lagi ya. Iya. Setelah misalnya diperbaiki metaboliknya, dia membaik, berarti sudah selesai. Tidak perlu tindakan pembedahan. Tapi kalau kemudian dia sudah membaik, tapi tetap deformitasnya itu menetap, ya harus dibenerin. Dibenerin pun bisa pilihan non operatif, ya baru ada yang operatif. Terlalu banyak sih kalau kita sebut semuanya, tapi secara garis besar kita tetap selalu usahakan non operatif. Kalau nggak bisa, baru operatif. Begitu. Nah kalau dari efek jangka panjangnya nih dok, kalau misalkan ada masalah tulang ataupun sendi pada anak tadi tidak diobati dengan baik, itu kira-kira nanti masa depannya gimana dok kalau menurut dokter? Itu mungkin kita ngomong pertama secara kosmetik. Kalau secara kosmetik, pasti dia beda kan? Pasti akan pengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Saya yakin dokter psikisnya juga. Ya dok. Baru kemudian kita ngomong fungsi. Biar gimana, kita itu kan kita punya anatomi normal, kita bisa berfungsi dengan normal. Pada saat anatominya tidak normal, maka fungsinya tidak normal. Dari hal yang gampang aja, misalnya kakinya pendek sebelah. Kalau kaki pendek sebelah, pasti jalannya jadi susah. Kemudian akhirnya jadi sulit untuk mobilisasi, sulit untuk bergerak, untuk ngapa-ngapain. Akhirnya kan jadi ada keterbatasan dalam memilih misalnya pekerjaan. Benar-benar. Kayak gitu. Misalnya ada masalah di tangannya, nggak dibenerin. Akhirnya jadi tidak bisa melakukan pekerjaan yang membutuhkan motorik halus. Gitu. Jadi tergantung kelainannya, maka yang pasti akan ada keterbatasan. Nah, itu yang kalau kita tangani awal, kalaupun nanti dia ada keterbatasan, kita bikin seminimal mungkin. Makanya nanti juga ada kolaborasi dengan dokter spesialis rehab medik mengenai okupasi terapi, fisioterapi. Bagaimana misalnya dengan fungsi apapun yang ada, tapi dimaksimalkan. Benar. Gitu. Jadi kalau kita masih prinsipnya kalau kita bisa benerin, kita benerin. Gitu. Benar-benar. Mungkin lebih ke kualitas hidup kali ya dok. Karena kan kita skopnya adalah anak. Anak kita dia masih panjang gitu hidupnya ke depan. Dia mau kuliah, dia mau kerja, dia mau membentuk keluarga lagi gitu. Jadi aku sih maksudnya mikirnya kadang kalau cepet-cepet aku konsulin atau apa lebih berpikir ke depan. Jangan sampai ini anak seusia segini udah terganggu kualitas hidupnya. Kesian banget ya dok kalau sampai kita telat penanganan gitu. Jadi sebenarnya sih aku seneng banget loh dengan ada dokter Patar karena aku suka butuh konsul ke ortopedi anak yang jumlahnya seiprit. Berapa sih dok? Se-Indonesia berapa dok? Sekarang mungkin kalau nggak salah sekitar 22 atau 23. Se-Indonesia itu? bukan se-Tangerang bukan, tapi itu se-Indonesia ya dok? Iya, sayangnya sih memang masih sedikit. Tapi kan sudah mulai dibuka sekolah-sekolahnya. Harapannya sih akan lebih terakselerasi lah. Benar. Berarti nanti sering collab nih antara dokter Lia dan dokter Patar. Udah sering collab kita di balik layar kita collab. Iya, betul. Nah nih dok, ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah kalau dari gizi nih atau makanan gitu kan ya, yang perlu diantisipasi atau diberikan nih kepada anak-anak dengan kelainan tulang itu ada nggak ya dok ya? Sebenarnya sih dokter Lia akan lebih bisa detail ya. Silakan. Kalau dari sisi ortopedi mungkin yang lebih penting ya kalau tulang kita pasti ngomongnya kalsium, vitamin D. Gitu. Betul. Untuk generalnya dokter Lia lebih ahli. Iya. Jadi kalau gizi, nutrisi kalau berhubungan dengan tulang betul kalsium dan vitamin D. Jadi kalau vitamin D sebenarnya rekomendasi kita ya dok dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang bayi baru lahir 0 sampai 1 tahun pun itu udah langsung diberikan suplementasi vitamin D karena udah ada researchnya, udah ada jurnalnya, penelitiannya bahwa anak-anak kita di Indonesia itu mostly sebagian besar kekurangan vitamin D. Makanya kita udah mulai memberikan suplementasi itu sedini mungkin gitu. Nah kalau untuk kalsium
sebenarnya kita masih bisa dapat itu dari, ya kalau bayi baru lahir 0 sampai 6 bulan masih minum ASI atau susu formula. Di situ sudah oke gitu kan. Dilanjutkan mungkin sampai ya 6 bulan mulai makan, tapi susu tetap lanjut, ASI tetap lanjut sampai dia umur 2 tahun. Di atas 2 tahun sih kita berharap dengan intake sehari-hari yang bagus ya, dairy produknya udah bisa mengcover untuk kebutuhan kalsiumnya. Tapi kan gimana pun ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan mau kita kasih seberapa banyak pun kalsium dan vitamin D mungkin tidak bisa dimetabolisme dengan baik ya dok. Itu sih cerita lain lagi ya. Kalau kita ngomong secara general, sebenarnya suplementasi vitamin D udah kita berikan, dan untuk kalsium itu dapat dari ASI, susu formula atau MPASI-nya. Gitu. Dok, izinannya boleh dok? Ya? Boleh, silakan. Jadi kan nggak usah izin dok, langsung aja dok. Saya kan baru tahu kalau ternyata rekomendasi sekarang dari awal ya. Iya dok. Sementara kita ingat orang tua kita selalu bilang jemur. Ya, bener. Apakah dengan jemur aja nggak cukup dok? Enggak dok, sayangnya dok. Okay. Kita bikin, jadi Saya dari... baru tahu. Oh, kita saling ini ya dok? Iya. Jadi itu baru sih dok, suplementasi vitamin D itu seperti kan dulunya suplementasi yang rutin tuh zat besi aja. Zat besi udah wajib diberikan mulai usia 6 bulan gitu. Tapi ternyata yang terbaru kita riset lagi, kita cari gitu. Ternyata tadi dok, kita kebanyakan defisiensi kekurangan. Dan vitamin D itu nggak hanya masalah tulang gitu, tapi dia berhubungan dengan imunitas, dia berhubungan dengan kondisi alergi gitu. Jadi udah mulai rutin dok, aku kasih bayi-bayi baru lahir langsung vitamin D. Oke. Tuh, Ya. biar pada sehat. Biar Pada sehat. Bantu buat saya juga pas di poliklinik nih. Iya.